Halo semuanya, kembali lagi di JKT48 TV. Perkenalkan, aku Cheny Gracia dari JKT48 Tim K3. Video ini adalah video Q&A part 2 by Tim K3. Sebelumnya, kalian semua udah nonton belum video part 1-nya? Hah? Belum? Jangan lupa nonton dulu ya sebelum lanjut ke video ini. Nah, kira-kira kalian penasaran gak sih hari ini teman-teman aku bakal jawabin pertanyaan yang seperti apa? Kalau penasaran, langsung aja yuk teman-teman. Yang kedua dari Kak Robocop. Cheny Gracia punya adik cowok seru atau enggak? Atau malah susah akur? Hashtag Q&A JKT48 Tim K3. Kalau misalnya aku punya adik cowok, pastinya seru sih. Sebenarnya tuh dulu aku tuh pengen banget punya koko kayak kakak laki-laki, atau enggak punya adik perempuan. Waktu aku masih kecil, aku ternyata punyanya 2 adik cowok semua kan. Jadi aku kayak pengen punya adik cewek. Terus kayak adik aku yang paling kecil, si Echen, dia kan rambutnya kayak sering gondrong gitu. Terus aku kayak suka kuncirin kayak kuncir air mancur yang di sininya gitu loh. Jadi kayak lucu aja gitu aku liatnya waktu masih kecil, karena tuh aku kan jadi anak pertama, jadi aku kayak jagain mereka gitu loh. Jadi aku jadi yang kayak harus bertanggung jawab atas hidupnya mereka berdua gitu, karena aku anak pertama, aku anak sulung, dan aku juga harus bantuin mama untuk jagain mereka, ngurus mereka juga kan. Tapi ternyata pas aku udah gede, kayak udah umur segini, malah aku seneng banget punya 2 adik cowok, karena gimana ya, kan aku cewek sendiri, jadi kayak aku pingin aja gitu kayak dijagain. Nah mereka tuh dua-duanya tuh emang dari dulu emang mama tuh didiknya, jadi kayak mama tuh bilang kayak sama mereka, kan masih kecil, Cici tuh udah jagain kalian nih berdua, nanti kalau kalian udah gede, kalian juga harus bisa jagain cicinya gitu. Nah jadi sekarang adalah waktu-waktu aku bisa dijagain sama mereka gitu. Jadi mereka tuh bisa jadi bodyguard aku, bisa jagain aku, terus juga bisa, karena mereka udah lebih gede gitu kan, kayak badannya lebih gede daripada aku, tingginya juga udah lebih tinggi daripada aku, kayak udah pada gede-gede. Jadi kayak malah mereka yang sering bantuin aku, misalnya kayak bantuin bawa barang, atau enggak kayak jagain aku kalau misalnya masuk ke FX sampai depan teater, kalau kalian pernah lihat. Iya, jadi mereka juga sangat membantu aku, jadi aku senang punya adik. Seru banget, terus juga bisa main bareng, bisa olahraga bareng, main bulu tangkis, atau enggak main games online. Dan mereka kayak pinter-pinter gitu loh, aku senang. Kayak mereka bisa diajak kompromi, bisa diajak berbicara soal yang serius-serius, dari yang serius sampai yang bercanda. Kayak ya seru banget sih menurut aku, jadi aku bersyukur. Sekarang ada pertanyaan kedua dari Niki AB. Pertanyaannya adalah buat Cheny, hal apa yang belum diraih saat ini dalam hidup kamu, baik di grup JKT48 ataupun di luar grup? Wow, serius ya. Kalau untuk di JKT48, karena menurut aku selagi aku masih menjadi member, aku memiliki kesempatan yang sama dengan member yang lainnya. Jadi aku pengen coba main film, aku juga pengen coba jadi presenter, terus aku juga pengen lebih banyak muncul di televisi, baik itu akunya sendiri atau dengan grup. Dan kemudian aku pengen selagi aku masih di grup ini, dengan semaksimal mungkin aku bisa memperkenalkan JKT48 dan mempromosikan single original kita, Rhapsody, ke berbagai kota dari Sabang sampai Merauke. Kenapa gini? Oke, kalau di luar JKT48 aku pengen coba bisnis. Semoga tercapai. Jadi aku mau jawab pertanyaan dari Kakak Dodot. Kakak Dodot ini nanya nih, Ayah, apa hal terabsurd yang dilakukan selama work from home? Jawabannya adalah semua yang aku lakukan itu absurd kayaknya. Enggak, yang paling absurd itu adalah aku suka joget tiba-tiba. Sumpah, memang aku dari dulu suka banget joget tiba-tiba. Tapi selama work from home ini itu makin menjadi-jadi dalam benak aku. Jadi tuh kayak aku kan niruin gerakan siapa gitu kan, terus tiba-tiba aku gerak, ya pokoknya geraknya tuh kayak mending bagus gitu loh, tapi itu kayak ya udah geraknya kocak gitu. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya untungnya di rumah aja, jadi nggak ada yang
ngeliat gitu, maksudnya nggak ada orang lain yang tahu aku kayak gitu. Sekarang bacain pertanyaan dari KRAM. Katanya, Baby gimana caranya untuk menyemangati diri di saat-saat kayak gini? Kita kan udah sebulan lebih, bahkan hampir 2 bulan ya kayak gini. Dan aku juga bukan orang yang setiap hari itu semangat gitu. Pasti ada lelahnya, ada bosannya, ada bingungnya gitu mau ngapain. Tapi belakangan ini aku lagi mikir bahwa kita itu kalau mau semangat harus punya tujuan dalam hidup. Gak usah berat-berat, yang simple aja. Kayak misalnya kita itu tahu besok kita mau ngelakuin apa. Kayak aku, contoh, besok aku mau baca buku, namatin buku. Jadi ketika besoknya bangun pagi, kita udah jelas nih mau ngapain di hari itu. Dan enaknya kalau kita udah punya tujuan, kita itu akan merasa puas ketika kita bisa melakukan dan menyelesaikannya. Dan kepuasan itu pasti bikin adanya energi positif yang akhirnya kita rasakan dan kita bisa semangat ngejalanin hari-hari gitu. Semangat ya! Sekarang aku mau menjawab pertanyaan dari Kak Halil HF. Sebagai anak rantau, pasti akrab dengan homesick. Apa sih yang dilakukan kalau lagi merasa homesick? Salah satunya aku bakal video call mereka. Karena dengan video call, rasa kangen aku sedikit terobati, meskipun masih ada kangennya ya. Jadi aku video call mereka biar tahu apa yang mereka lakukan saat itu, dan mereka juga tahu apa yang aku lakukan saat itu. Gitu deh. Pertanyaan dari Kak Ion. Mood booster aku biar semangat tiap hari. Kamu? Mood booster aku ya, kalau misalnya pas teater, biasanya aku kan sebelum teater selalu beli es krim, beli coklat, atau enggak beli permen kan. Tapi kalau misalnya sekarang kan di rumah aja, jadi ya paling main HP. Tapi di explore Instagram aku kan suka ada anjing-anjing lucu, jadi aku gemes sama mereka. Terus habis itu aku juga suka lihat-lihat mention dari kalian kan, isinya kayak konten-konten video atau nggak foto. Aku suka. Makasih. Aku mau jawab pertanyaan dari Kak Dwi Susanto. Apa sih hal yang paling dikangenin dari kampung halaman di Cilacap di tengah pandemi saat ini? Yang paling dikangenin tuh banyak. Yang paling dikangenin tuh orang-orang rumah, keluarga aku maksudnya. Terus habis itu makanan rumah juga, soalnya kan mama lagi buka warung juga kan, jadi kangen juga makan masakan warung. Terus habis itu aku juga kangen sama makanan khas Cilacap, yaitu mendoan. Terus aku pengen ke pantai juga untuk makan mendoan itu sama minum es degan alias kelapa muda. Dari KJM. Buat Indi katanya pengen pajama ya? Kalau iya mau bawain lagu apa? Oke. First thing first, let me breathe. Oh my god, yes, I want pajama. Itu tuh kayak setlist impian aku, because aku gak pernah ngerasain pajama. And itu setlist yang semua member udah pernah, kayak setlist kebangsaannya JKT48 ya. And kalau lagu yang aku pengen bawain itu Sonichi and Junjo Shugi. Nah kalau misalnya Sonichi itu, karena gini, Sonichi itu artinya literally kayak the first time you got into stage and you dance and you singing with all the fans. Nah aku tuh pengen banget ngerasain deg-degannya, ngerasain excitementnya, kayak to perform for the first time with that song. It's so fantastic, you know. Dan kalau misalnya unit songnya tuh aku pengen banget Junjo Shugi, karena it's really sexy, membara, yang kayak oh my god, those costumes and how they're dancing, it's so nice, you know. Kayak aku tak bisa mencium, maafkanlah. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari Faisal. Jinan, kamu kan punya adik tuh. Kamu sering gak sih berantem sama adik kamu? Kalau sering, berantem gara-gara apa? Kalau sering berantem, sering sih. Tapi itu dulu banget waktu aku masih kecil. Kalau dulu tuh sering berantem gara-gara misalnya main masak-masakan gitu. Aku mau yang jadi masaknya, tapi dia nggak mau jadi pembelinya gitu loh. Jadi kayak kita rebutan yang main masak-masakannya itu. Terus juga sering rebutan apa ya, kalau dulu tuh main boneka sih, kayak apa ya, rebutan boneka yang bagus, baju-baju yang bagusnya gitu loh. Kalau sekarang sih udah enggak lah. Kalau sekarang kan udah sama-sama gede lah, udah sama-sama ngerti gitu. Aku mau jawab pertanyaan dari Kak Salza Safa Safira. Abi,
setlist favoritmu apa? Kalau setlist favorit aku suka banget sama setlist SNM. Karena menurut aku itu setlist merupakan hadiah dari perjuangan aku sama teman-teman aku yang lain. Jadi itu tuh salah satu setlist kebanggaan aku dan favorit aku banget. Makasih. Sekarang aku mau menjawab pertanyaan dari Kak Farel. Isinya itu buat Kristi, gimana rasanya udah capek-capek belajar tapi UN malah dibatalkan? Kalau aku nggak apa-apa. Karena aku itu belum belajar sepenuhnya gitu loh, belum kayak aku TO udah bisa semua, belum. Karena aku belajarnya berurutan, kayak misalnya TO 1 aku belum bisa rumus ini, aku belajar dulu rumus itu, terus baru yang misalnya TO kedua, tapi yang ini aku belum bisa, aku baru belajar yang itu. Jadinya satu-satu, nggak semua sekaligus, itu kan bikin pusing ya. Jadinya ya nggak apa-apa. Pertanyaan dari Kak Denis. Tasya, organisasi atau kepanitiaan apa sih yang paling menarik buat kamu selama perkuliahan dan alasannya kenapa? Kalau aku itu lagi ngincer untuk masuk ke himpunan mahasiswa Fakultas Hukum kampus aku. Karena sebetulnya setiap event atau panitia, lomba-lomba itu tuh pasti ada di bawah prokernya himpunan mahasiswa tersebut. Jadi kalau aku bisa masuk jadi anggota himpunan mahasiswa, maka otomatis aku akan berpartisipasi sama semua kegiatan-kegiatan di kampus. Kali ini aku mau jawab pertanyaan dari Kak Safa Atur. Gita, ceritain dong awal mula keluarga Cengcorang. Jadi awalnya tuh aku potong rambut kan buat setlist Pajama Drive. Nah, dari situ image aku tuh berubah jadi tomboy. Nah, sebelum itu aku, Eli sama Mute sama Day itu kita udah kayak temenan gitu. Nah, tiba-tiba sejak aku potong rambut, Eli, Mute, sama Day itu kayak ngusulin, kita bikin gimmick aja yuk, gimmick keluarga. Terus kenapa namanya Cengcorang? Gara-gara waktu itu si Mute post foto lagi kayak gini, pokoknya lagi kayak gini, gayanya gitu, pokoknya kayak gitulah kayak Cengcorang. Terus kayak aku bilang di komen kayak Cengcorang, terus Mute kayak so ide bikin akhirnya, yaudah nama keluarga kita keluarga Cengcorang aja. Terus jadilah keluarga Cengcorang. Sekarang aku mau jawab pertanyaan dari Kashinosuke Nohara. Buat Mute, selama di rumah aja, kamu udah ngisi waktu kosong ngapain? Dan selain bikin vlog dan bikin video parodi. Aku selain bikin video-video yang aku upload di Twitter, karena aku masih sekolah, aku ngerjain tugas yang dari guru-guru aku. Dan rata-rata tuh karena belajarnya di rumah, jadi itu tugasnya makin susah, makin aneh-aneh tugasnya. Kayak misalnya aku disuruh buat foto lah, terus disuruh buat video yang lain lah, pokoknya tuh banyak banget. Dan akhir-akhir ini aku lagi sering banget nyari tentang informasi tentang kura-kura, karena aku lagi seneng banget sama kura-kura. Jadi kali ini aku akan jawab pertanyaan dari Gana. Eli, kalau buka puasa langsung makan nasi atau makan yang ringan-ringan aja? Kalau misalnya aku tuh jelas lah, menurut Bapak Ustadz di rumah aku mah ya, buka itu dengan minum-minuman yang manis kayak gitu. Baru habis itu sementung nasi 2 kali nambah tuh, alias langsung nasi aku mah. Gak bisa makan yang ringan-ringan buat ngototin gigi doang. Jadi aku bakal jawab pertanyaan dari Kak Sasa yang nanyain awal mula terbentuknya geng Ijo Lumut. Sebenarnya kebentuknya geng Ijo Lumut tuh cuman gara-gara iseng-iseng ngobrol doang. Iseng-iseng ngobrol aku, Eli, Tasya, sama kalau nggak salah Gita. Kita berempat kayak lagi iseng-iseng ngobrol gitu loh. Iseng-iseng ngobrol halu lah. Terus aku mikir kayak, nggak mungkin lah ini mah kayak cuma sampai sini doang, nggak mungkin sampai seterusnya halu gitu. Ternyata pas after theater, terus kita pulang kan, pas aku sampai rumah aku buka handphone, tiba-tiba si Eli tuh ngundang ke grup chat. Terus pas aku lihat tuh kayak isinya aku, Gita, Eli, Tasya, Day, sama Kak Jinan. Aku bingung kenapa ada Kak Jinan, soalnya setahu aku Kak Jinan tuh nggak suka halu-halu kayak gini kan. Dan bener aja, kalau kita lagi chat pasti tuh Kak Jinan selalu jadi siders, dia cuma ngerit doang. Tapi tiba-tiba suatu keajaiban dari mana nggak tahu, Kak Jinan ikutan nimbrung. Terus dia jadi kayak mulai kelihatan gitu loh, aura-aura halunya tuh kayak udah mulai terpancar gitu. Terus akhirnya yang paling halu di grup itu adalah aku, Eli,
Kak Jinan, nih kita bertiga. Oke, bingung gitu loh. Bisa aku sama Eli tuh terlalu satu frekuensi cuy. Jadi yang kayak nggak tahu. Akhirnya Ijo Lumut terbentuk deh, dan akhirnya kita bisa dikenal oleh masyarakat luas sebagai anggota geng halu. Ya, jadi itu adalah cerita geng halu kita. Pertanyaan yang kedua ada dari Kak Alif R. Pertanyaannya adalah, ntar anak Pici mau dikasih ke Briel semua atau mau diurus sama aku sampai besar? Nah, FYI, jadi Briel itu nggak boleh pelihara hewan di rumahnya. Otomatis aku yang ngerawat semua anak-anaknya sampai besar nanti. Jadi anaknya Pici itu ada 5, dan itu tuh lucu-lucu banget, sumpah. Sekarang mereka udah bisa jalan sama udah mulai makan. Jadi sekarang aku gak sabar gitu loh untuk mereka besar. Oh my god, pasti lucu banget kayak aku. Kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari Kak Givari, yaitu sejak kapan sih doyan anime, punya husbando nggak? Kalau aku sih udah doyan anime dari kecil ya, karena waktu itu ada di Space Tune sih, selalu nonton. Dan kalau husbando sih aku gak terlalu suka sama karakter anime cowok ya, aku lebih suka sama karakter anime cewek, jadi aku gak punya husbando. Yeay, itu tadi video Q&A by JKT48 Team K3 part 2-nya. Gimana, seru kan? Seru banget dong pastinya. Nantikan lagi video Q&A selanjutnya ya. Makanya ayo semuanya jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.